Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Ridho Rahman. Kita hari ini sama-sama belajar mengenai IPS ya, seperti itu. Oke, untuk materi IPS hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai tata air. Oke, tata air di sini bisa disebut juga dengan hidrologi ya, kayak gitu. Nah, selain tata air, kita juga bicara tentang tanah. Seperti itu. Nah, selain tanah kita juga bicara tentang keragaman flora di Indonesia, dan yang terakhir kita bicara tentang keragaman fauna di Indonesia. Oke, ini merupakan 4 materi terakhir yang kita bahas sebelum kita mengadakan penilaian harian ya, atau ulangan harian. Oke, jadinya untuk kalian, untuk persiapan ulangan harian atau penilaian harian ini, kalian bisa baca dari PowerPoint yang sudah saya sampaikan ini ya, di PowerPoint yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Oke, kita balik lagi ke materi kita, yaitu kita akan membahas tentang 4 materi hari ini. Tata air, tanah, keragaman flora, dan keragaman fauna di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya mau nanya dulu ke kalian. Kalian masih ingat gak sih kita sudah belajar apa aja di IPS? Oke, benar ya. Kita di IPS ini kita sudah belajar mengenai pengertian dari ruang. Oke, selain dari ruang kita sudah belajar juga tentang peta. Oke. Nanti kita juga sudah belajar mengenai letak geografis dari Indonesia, letak astronomis dari Indonesia, letak geologis dari Indonesia, terus ada juga kondisi iklim dan lain-lainnya. Nah, untuk hari ini kita hanya fokus ke 4 materi yang terakhir aja ya, itu tentang tata air, tanah, flora, dan fauna yang ada di Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama tentang tata air. Nah, di sini ada penyampaian menurut Griffin, yaitu menyatakan bahwa 96% air yang ada di permukaan bumi itu bersifat air asin. Oke, hal ini kenapa demikian? Karena mayoritas itu yang ada di permukaan bumi itu merupakan lautan, sedangkan wilayah daratan itu hanya sebagian kecil aja ya yang ada di permukaan bumi. Seperti itu. Makanya di sini si Griffin menyatakan bahwa 96% air yang ada di permukaan bumi itu merupakan air asin. Oke. Nah, kemudian jumlah air yang ada di permukaan bumi di sini itu tidak mengalami perubahan sama sekali. Seperti itu, karena adanya siklus atau perputaran. Nah, ini disebut dengan siklus hidrologi. Seperti itu, siklus perputaran airnya ya. Nah, siklus hidrologi di sini ada siklus hidrologi pendek dan ada juga siklus hidrologi panjang. Nah, ini bicara tentang gimana terjadinya hujan ya. Seperti itu. Itu nanti adanya di siklus hidrologi. Nah, mungkin saya menjelaskan singkat aja mengenai siklus hidrologi. Kita mulai dari adanya penguapan dari air laut. Oke, penguapan dari air laut itu bisa disebut dengan evaporasi. Jadinya air laut itu mengalami penguapan ke atas karena adanya sinar matahari dan adanya awan. Seperti itu. Nah, ketika sudah terjadinya evaporasi atau penguapan air di sini, maka air yang sudah menguap tadi itu ada di awan-awan di atas. Kayak gitu, udah mulai adanya penggumpalan awan. Kayak gitu yang menjadi potensi hujan. Nah, pengumpulan air di awan di sini itu yang disebut dengan kondensasi. Seperti itu. Tadi evaporasi penguapan, kondensasi itu adalah air itu mengalami penumpukan di awan ya, seperti itu. Nah, ketika air itu sudah mengumpul di awan, maka akan terjadi proses namanya hujan. Oke, hujan di sini itu yang disebut dengan presipitasi. Gitu ya, hujan itu disebut dengan presipitasi. Nah, ketika air hujan di sini itu langsung masuk ke dalam air tanah, diserap oleh tanah, itu yang disebut dengan infiltrasi.
Tetapi kalau air itu nggak langsung masuk ke tanah dan dia mengalir ke arah sungai atau laut, nah itu yang disebut dengan runoff. Gitu ya. Nah, itu merupakan siklus hidrologi. Nah, kita balik lagi berdasarkan sifatnya, air di sini itu dibedakan menjadi dua macam. Ada air tawar dan ada juga air asin. Nah, kita akan ngebahas pertama itu adalah air tawar terlebih dahulu ya. Oke, air tawar yang ada di sebelah kiri ini terbagi lagi nih menjadi dua. Ada air permukaan dan ada juga air tanah. Oke, bedanya apa sih antara air permukaan dan air tanah? Oke, air permukaan itu adalah air yang berada di permukaan daratan. Contohnya itu apa sih air permukaan? Contohnya itu ada danau. Oke, ada situ. Ada juga rawa. Ada sungai, ada kali. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari air permukaan karena berada di permukaan daratan. Seperti itu. Nah, sedangkan ada juga nih air tanah. Nah, air tanah ini yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia ya, kayak gitu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kayak seperti kalian mandi, seperti kalian untuk minum, itu bisa menggunakan air tanahnya di sini, seperti itu. Jadi pengertian dari air tanah itu adalah air yang langsung masuk ke dalam tanah, gitu. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang air permukaan. Di mana air permukaan di sini saya bagi menjadi 3 macam. Ada yang danau, ada rawa, dan ada sungai. Oke, danau itu apa sih? Danau itu merupakan daerah yang berbentuk cekungan. Cekungan itu berarti yang berbentuk U ya, kayak gitu. Daerah yang berbentuk cekungan yang berada di daratan. Berarti di sini, di sebelah kanan daratan, depan daratan, kiri daratan, belakang daratan. Nah, di tengah-tengahnya itu dia berbentuk U tuh. Oke, kalau misalkan daerahnya itu berbentuk U, ketika terjadi hujan, otomatis daerah yang berbentuk U itu kan ada airnya kan, terdapat air. Nah, itu yang disebut dengan danau. Tetapi skalanya itu skala luas ya, daerahnya itu cukup luas. Gitu. Nah, di sini ada 6 macam danau. Yang pertama itu adalah danau vulkanik. Oke, apa sih danau vulkanik? Danau vulkanik di sini itu adalah danau yang terjadi karena aktivitas gunung berapi. Entah itu gunung api meletus menyebabkan adanya danau ataupun yang lainnya. Nah, contoh dari danau vulkanik di sini itu adalah Danau Tangkuban Perahu. Seperti itu. Oke, kemudian yang kedua adalah danau tektonik. Oke, beda sama vulkanik. Kalau vulkanik itu kan bicara tentang aktivitas gunung berapi kan ya. Nah, kalau misalkan danau tektonik di sini itu adalah danau yang terjadi karena peristiwa patahan atau penurunan kerak bumi. Jadinya ada pergerakan buminya ya. Itu yang disebut dengan tektonik. Seperti itu. Kalau misalkan tiba-tiba terjadi patahan di suatu daerah, otomatis ibarat kata kayak pensil deh. Pensil kalau kalian patahkan menjadi 2 bagian, kayak itu kan ya udah patah gitu. Nah, itu sama halnya kayak danau tektonik di sini. Kalau danau tektonik di sini yang disebut dengan patahan, itu ada yang bergerak ke atas dan ada juga yang bergerak ke bawah. Kayak gitu. Nah, ketika daerah itu bergerak ke arah bawah, nah itu yang menyebabkan terjadinya danau tektonik ketika ada air yang masuk ke daerah tersebut. Gitu. Oke, contoh dari danau tektonik itu ada di Danau Poso ya, di Sulawesi. Seperti itu. Terus ada juga Danau Laut Tawar. Oke, kemudian ada juga danau tektovulkanik. Nah, ini merupakan gabungan antara vulkanik dan tektonik. Seperti itu. Nah, contohnya apa sih yang termasuk ke dalam tektovulkanik di sini? Contohnya itu adalah danau yang sangat terkenal di Indonesia deh. Danau apa coba? Oke, pintar ya. Danau Toba. Nah, itu merupakan danau yang berasal dari kegiatan teknovulkanik. Jadinya adanya percampuran ya antara aktivitas gunung berapi dan adanya pergerakan
lempeng gitu. Oke, kemudian kita masuk ke danau yang keempat, yaitu danau karst. Oke, danau karst di sini itu merupakan danau yang terjadi di daerah Kapur. Oke, daerah Kapur di sini itu bisa disebut dengan daerah karst ya, gitu. Oke, nah contoh dari danau karst di sini itu adalah daerah yang berada di Gunung Kidul, Yogyakarta ya, seperti itu. Nah itu merupakan danau khasnya di sini karena adanya di daerah Kapur. Oke, selanjutnya ada danau buatan. Nah, danau buatan di sini itu yang cikal bakalnya yang disebut dengan waduk ya. Waduk itu salah satu danau buatan. Terus itu juga sama ya, salah satu danau buatan juga kayak gitu. Nah, danau buatan di sini itu sengaja dibuat oleh manusia sebagai bendungan air seperti itu. Nah, bendungan air di sini tuh bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Contohnya itu seperti kegiatan PLTA. Ada yang tahu nggak kepanjangannya PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu bisa digunakan tuh ketika adanya waduk atau danau buatan di sini gitu sebagai penyuplai listrik dari air. Contohnya apa? Waduk atau danau. Oke, contohnya itu ada Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat. Terus ada juga Waduk Gajah Mungkur yang ada di Wonogiri, Jawa Tengah. Gitu. Biasanya di sini ada nggak yang asalnya dari Purwakarta, Jawa Barat atau dari Wonogiri, Jawa Tengah? Nah, itu salah satu ikonik ya dari danau buatan. Gitu. Dan itu bisa juga jadi destinasi wisata juga kan? Gitu. Nah, yang terakhir, ini ada danau glasia, bisa juga disebut dengan glacier. Jadinya kalau ada kata-kata glacier, ini merupakan daerah es, kayak gitu ya. Nah, kalau danau glacier itu merupakan danau yang adanya hanya di musim kemarau aja ya, atau di musim panas gitu. Karena di Indonesia nggak ada danau glacier, karena Indonesia nggak ada musim salju atau musim dingin. Nah, danau glacier di sini bisa kita temui ketika daerah tersebut adanya di iklim subtropis, dingin, bahkan di iklim kutub ya, seperti itu. Kalau di iklim tropis kita nggak bisa menemukan danau glacier atau glasia di sini. Jadinya kalau danau glacier atau glasia di sini itu danau ketika musim dingin itu bukan menjadi danau, dia itu menjadi daratan karena di wilayah perairannya itu berubah menjadi kaku ya, menjadi es, sehingga dia disebut dengan daratan. Tetapi ketika sudah nggak musim dingin lagi, udah masuk ke musim panas, maka es yang tadi itu mulai mencair. Nah, itu yang disebut dengan danau glasia atau danau glacier. Ketika musim dingin dia menjadi daratan berupa es, tetapi ketika musim panas dia berubah menjadi air lagi atau menjadi danau lagi. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke air permukaan yang kedua, yaitu rawa. Rawa itu apa sih? Rawa itu adalah permukaan bumi yang lebih rendah daripada daerah sekitar. Gitu. Nah, biasanya rawa di sini itu ditumbuhi oleh berbagai macam jenis tanaman ya. Kayak gitu, tanaman yang dapat hidup di air. Contohnya seperti teratai, terus mungkin kalau di daerah pesisir pantai itu ada namanya mangrove. Nah, itu salah satu rawa di sini. Oke, rawa itu dibedakan menjadi 3 macam. Ada rawa air tawar, ada rawa air payau, dan ada rawa air asin. Oke, kalau rawa air tawar berarti dia itu jauh dari lautan ya, kayak gitu. Nah, cirinya itu berarti dia itu tidak mengalir, airnya itu berarti tetap ya, stagnan, dia nggak berubah-berubah dan tidak mengalir, dan sifatnya itu adalah asam kayak gitu. Tapi jangan sampai dicobain gitu. Ter ada yang kepo mau nyobain lagi nih air tawar itu rasanya asam atau tawar gitu. Oke, kemudian ada juga air payau. Air payau di sini ibarat kata kayak air nggak tawar dan air nggak asin. Jadinya kayak peralihan gitu. Itu yang disebut dengan air payau. Nah, jenis air rawa ini itu berada di muara sungai yang mendapat pengaruh pasang surut air laut. Jadinya kalau kalian
itu contohnya kayak kali-kali yang langsung menuju ke laut ya, kayak gitu. Jadinya kalau misalkan kalian main-main ke daerah tersebut, tapi airnya masih bersih ya, kayak gitu. Yang rada bersih itu pasti kalau kalian nggak sengaja kena lidah kalian itu pasti merasakan air itu nggak terlalu asin dan juga nggak terlalu tawar. Nah itu yang disebut dengan air payau, kayak gitu. Dan ada juga air asin atau rawa asin ya. Nah, rawa air asin di sini itu adalah rawa yang berisi air laut. Nah, ini berada di kawasan pantai dan terkena air laut. Gitu. Jadinya bisa ya membedakan antara air tawar, payau, dan asin. Kalau tawar itu jauh dari kelautan, okay, jauh dari laut. Kalau air payau itu adalah masih adanya koneksi atau kontraksi ya antara air yang ada di daratan dan ada air di lautan atau terjadinya pasang surut air laut itu adanya di air payau. Dan air asin di sini itu adalah rawa yang terdapat di daerah pantai. Gitu. Nah, dan yang terakhir ini adalah sungai. Sungai di sini juga sama, dibedakan menjadi 3. Ada sungai hujan, sungai glacier, dan ada sungai campuran. Oke, sungai hujan itu apa sih? Sungai yang sumbernya itu berasal dari air hujan. Kayak gitu di bagian hulu. Nah, ketika hutan di hulu sungai di sini itu semakin luas, berarti volume airnya itu semakin banyak. Kayak gitu. Nah, sungai yang ada di Indonesia itu sebagian besar merupakan aliran sungai hujan ya, kayak gitu karena dia itu bergerak dari hulu menuju hilir, seperti itu. Contohnya kayak di Bogor nih, Bogor itu kan menjadi salah satu hulu sungai yang ada di Indonesia, di Jakarta kan, kayak gitu. Nah, ketika di hulunya itu tidak teratasi dengan baik, pohon-pohonnya otomatis akan menjadi bahaya bagi wilayah hulu maupun sampai ke wilayah hilir kayak gitu. Bahayanya apa? Bahaya yang pertama bagi daerah hulu itu bisa berpotensi terjadinya tanah longsor karena nggak ada akar-akar pohon yang kuat gitu untuk menahan terjadinya longsor kayak gitu. Nah, bahaya selanjutnya untuk di daerah hilir itu adalah potensi terjadinya banjir. Nah, ini yang menyebabkan keseringan daerah hilir mengalami banjir seperti itu. Karena air hujan itu nggak langsung masuk ke dalam tanah, tetapi langsung mengalir ke air sungai. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya potensi banjir yang ada di wilayah hilir. Gitu. So, untuk kalian, mari jaga bumi ya dengan tidak membuang sampah sembarangan kayak gitu karena ketika kalian melakukan buang sampah sembarangan itu akan berdampak gak ke kalian doang kayak gitu, akan berdampak kepada semuanya kayak gitu. Dalam ajaran agama pun juga sama kan, kalian harus membiasakan hidup bersih kayak gitu karena kebersihan itu sebagian dari iman. Jadinya kalian harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar tidak mengalami kerusakan gitu ya. Oke, kemudian yang kedua itu ada sungai Glacier, sama kayak tadi danau Glacier. Berarti sungai Glacier di sini itu adanya di daerah 3 iklim yang tadi, iklim subtropis, iklim dingin, dan iklim kutub ya, seperti itu. Jadinya sungai Glacier di sini berarti ya sumber airnya itu berasal dari es yang mencair. Gitu. Berarti kalau misalkan lagi musim dingin, balik lagi dia itu menjadi daratan. Tetapi ketika sudah masuk ke musim panas, dia berubah yang tadinya es menjadi air. Nah, yang ketiga ini ada sungai campuran, yaitu air yang sumbernya itu berasal dari air hujan dan es yang mencair. Kayak gitu. Mungkin kalau di Indonesia jarang banget terjadi ya, kayak gitu. Contoh sungai campuran di sini, tetapi ada salah satu sungai yang ada di daerah Papua ya, itu namanya Sungai Digul. Kayak gitu, Sungai Digul dan Sungai Membramo. Gitu. Nah, kemudian ada nih yang kedua ada air tanah. Berarti air tanah di sini itu adalah air yang langsung masuk ke dalam permukaan tanah. Kayak gitu. Nah, air tanah ini yang menjadi air untuk kegiatan sehari-hari manusia ya, kayak gitu, bisa dari mandi, bisa dari konsumsi dan lain-lainnya.
Nah, kalau misalkan sedikit air tanah yang ada, itu maka ya semakin kesulitan juga manusia untuk memenuhi kebutuhannya kayak gitu. Nah, ketika air tanah ini nanti akan berkaitan erat dengan adanya pohon mangrove ya kayak gitu. Kenapa demikian? Karena ketika nggak ada pembatas antara air laut dengan air daratan, nah itu akan terjadinya air payau gitu. Contohnya itu seperti di daerah Kota Tua. Kalian pernah jalan-jalan ke daerah Kota Tua? Kalau enggak kalian pernah naik KRL sampai stasiun Jakarta Kota. Nah, ketika kalian masuk ke kamar mandi, kalian cuci muka tuh di kamar mandi stasiun Kota Tua, kalian bisa merasakan airnya itu air payau gitu karena nggak asin dan nggak tawar juga air yang ada di stasiun tersebut. Nah, itu yang menjadi permasalahan air tanah ketika nggak ada pembatas antara air laut dan air tawar, itu maka adanya intrusi air laut yang masuk ke dalam air tanah gitu. Makanya di daerah pesisir itu harus adanya tadi pembatas hutan mangrove gitu. Nah, untuk air tanah di sini dibedakan menjadi dua, ada air tanah dangkal disebut dengan freatis dan ada juga air tanah dalam disebut dengan artesis gitu. Nah, di sini juga ada perairan asin. Perairan asin itu dibagi menjadi 4, ada samudra, ada laut, ada selat, dan ada juga teluk. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak dari kalian semua? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai tanah. Oke, tanah itu dapat dikatakan subur jika memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, banyaknya mengandung unsur hara. Unsur hara di sini berarti adanya unsur-unsur kimia ya untuk kehidupan tumbuhan. Gitu. Yang kedua, cukup mengandung air yang berguna untuk melarutkan unsur hara yang tadi. Kayak gitu, yang akan diserap oleh tumbuhan. Karena unsur hara itu bersifat unsur kimia, berarti kan harus adanya pelarut kan. Nah, pelarutnya di sini itu adalah air yang ada di dalam tanah. Yang ketiga, struktur tanah yang baik. Oke, struktur tanah yang baik itu nggak boleh padat dan nggak boleh terlalu gembur atau terlalu kayak pasir gitu, itu nggak bisa. Gitu, jadinya tanahnya itu harus pas. Oke, di sini cukup banyak ya jenis-jenis tanah, ada 11 macam jenis tanah. Yang pertama itu ada tanah aluvial. Tanah aluvial itu apa? Tanah yang berwarna gelap dan terbentuknya itu dari pengendapan di tempat yang rendah. Contoh dari tanah aluvial itu kayak di daerah kali ya atau danau. Ketika danaunya itu surut, itu kan ada sebuah daratan gitu ya. Kayak berbentuk daratan. Nah, itu yang disebut dengan tanah aluvial, adanya pengendapan dari hasil pergerakan airnya gitu.